Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami buat dengan judul Interferensi Bahasa dalam Media Sosial, Analisis Sosiolinguistik pada Penggunaan Bahasa di Kalangan Generasi Z di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Masyadjaya sebagai pemateri 1. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang untuk penelitian ini. Nah, latar belakangnya di sini yaitu era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi. Media sosial sebagai produk teknologi komunikasi modern kini menjadi platform utama interaksi sosial, terutama di kalangan generasi Z. Fenomena ini membawa dampak yang mendalam terhadap penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks interferensi bahasa di tengah masyarakat Indonesia yang multilingual. Kehadiran media sosial menciptakan ruang interaksi digital yang kompleks, di mana berbagai bahasa saling bersinggungan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang menarik dari latar belakang penelitian ini, kita bisa memahami bagaimana media sosial ini membawa dampak yang sangat mendalam terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, mungkin kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah seperti ngechat, di ghosting, atau nge-share. Nah, fenomena ini yang dalam linguistik kita kenal sebagai interferensi bahasa menjadi semakin kompleks di era digital. Dan selanjutnya untuk ruang lingkup penelitian kita memilih subjek yaitu generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Dan untuk platformnya kita memilih 3 platform di sini, yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter. Kenapa kita memilih 3 platform tersebut? Karena menurut saya pribadi dan rekan-rekan sekelompok saya, 3 platform ini adalah platform-platform yang paling sering digunakan oleh generasi Z, dan terkhusus saya sendiri juga menggunakan 3 platform tersebut. Dan untuk periode penelitian kita menggunakan waktu sekitar dari Januari 2024 hingga April 2024. Nah, fokus kita pada penelitian ini yaitu interferensi morfologis dan sintaksis. Nah, alasan kita fokus kepada interferensi morfologis yaitu karena pengguna media sosial oleh generasi Z menunjukkan tingginya frekuensi pembentukan kata hybrid, yaitu penggabungan sistem imbuhan bahasa Indonesia dengan kata asing, contohnya di ghosting, share, atau ke trigger. Fenomena ini sangat dominan dan berpengaruh langsung pada perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Dan untuk interferensi sintaksis sendiri, itu karena struktur kalimat di media sosial sering mengadopsi pola bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seperti itu sangat make sense. Nah, pola ini mempengaruhi cara generasi Z menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk ke metode penelitian. Di sini kita memiliki metode penelitian, 2 metode penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Kenapa kita memilih pendekatan tersebut? Karena untuk menganalisis fenomena interferensi bahasa secara mendalam, menggambarkan kompleksitas dan menginterpretasi data secara konseptual. Dan untuk teknik pengumpulan data, kita melakukan observasi unggahan media sosial, yaitu dengan mengamati unggahan generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010 di Instagram, Twitter, dan TikTok. Dan untuk cara pengumpulan data yang kedua yaitu dengan menganalisis konten 15 akun di media sosial. Nah, analisis konten akun media sosial ini yaitu kita memilih 15 akun aktif generasi Z untuk mengidentifikasi pola dan frekuensi interferensi. Dan seterusnya ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan 10 pengguna yang kriterianya yaitu orang-orang berusia 18 hingga 25 tahun dan aktif paling tidak di 2 platform terkait alasan dan persepsi penggunaan interferensi.
Dan untuk pengumpulan data yang terakhir, kita melakukan studi pustaka, yaitu menggunakan jurnal, buku teori sosiolinguistik, dan publikasi tentang bahasa di media sosial yang tahun terbitnya pada tahun 2019 hingga 2024 ini. Di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu temuan interferensi morfologis. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penggunaan aplikasi. Contoh tersebut ada di cancel atau dibatalkan, ngepost menggugah, atau di ghosting diabaikan. Yang kedua itu ada kata menjemuk hybrid. Contohnya ada content creator handal. Yang kedua ada vlogger terkenal. Yang ketiga itu ada skincare hari-harian. Selanjutnya ada temuan referensi sintaksis. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur frasa. Contoh dari struktur frasa tersebut ada favorit lansa aku, best friend sejati, super nice sekali. Yang kedua ada pola kalimat. Contoh dari pola kalimat tersebut ada aku feel banget, todai. Yang kedua ada tewat, aku suka nggak suka. Yang terakhir ada by TY, in realita banget. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal. Yang pertama ada kewibahasaan 89% Gen Z. Yang kedua ada presentasi bahasa 78% menganggap bahasa asing lebih bergengsi. Yang terakhir ada faktor internal. Contoh dari faktor eksternal ini ada yang pertama mengganggu aplikasi media global, yang kedua tautan intervention. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Berputar Profesi, dan saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dampak. Nah, yang pertama dampak positif. Dampak positif terbagi atas dua, yaitu penggayaan kosakata dan modernisasi pembahasan. Yang kedua dampak negatif. Dampak negatif memiliki juga dua poin, yaitu degradasi kualitas bahasa dan kebingungan semantik. Untuk kesimpulannya adalah yang pertama, interferensi terjadi pada berbagai tataran linguistik, dan yang kedua adalah faktor utama kewibawaan bahasa, frasa, dan media global. Dan yang ketiga, dampak yang bersifat dua arah adalah penggayaan dan potensi degradasi. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok kami.